Nama Siliwangi berasal dari frasa dalam bahasa Sunda kuno, yaitu silih wangi. Secara harfiah, istilah ini berarti pengganti yang harum atau penerus keharuman. Dalam konteks kerajaan, keharuman merujuk pada kebesaran, kemasyhuran, dan nama baik seorang pendahulu. Maka dari itu, gelar ini diberikan kepada raja yang dianggap mampu melanjutkan kebesaran raja sebelumnya. Prabu Siliwangi adalah tokoh yang diyakini mewarisi kejayaan para leluhur dan dianggap sebagai simbol dari keberlanjutan dinasti kerajaan Sunda Galuh yang kuat dan disegani. Pemberian nama ini bukan hanya semata-mata gelar politik, melainkan juga mengandung makna spiritual dan filosofis yang sangat dalam budaya Sunda. Dalam tradisi tutur, Prabu Siliwangi dipandang bukan hanya sebagai tokoh penguasa duniawi, tetapi juga pemimpin spiritual dan penjaga tatanan kosmis yang harmonis. Oleh sebab itu, nama Siliwangi memiliki daya magis tersendiri yang membuat tokoh ini tidak lekang oleh zaman dan terus diingat dalam berbagai lapisan budaya masyarakat Sunda hingga hari ini. Sri Baduga Maharaja merupakan nama yang tercatat secara historis dalam prasasti batu tulis yang ditemukan di Bogor. Dalam prasasti tersebut, ia disebut sebagai Raja Besar Kerajaan Sunda yang memerintah dari ibu kota Pakuan Pajajaran sekitar abad ke-15. Ia dikenal sebagai pemimpin yang membawa banyak reformasi, seperti pembangunan irigasi, pemeliharaan hutan lindung, leweng kolot, serta penguatan tatanan hukum dan agama lokal. Kepemimpinannya yang progresif menjadikannya salah satu raja paling dihormati dalam sejarah Tatar Sunda. Seiring waktu, figur Sri Baduga Maharaja semakin melekat dengan nama legendaris Prabu Siliwangi. Hal ini terjadi karena keberhasilannya dalam menyatukan kerajaan, menata kota, serta memperkuat identitas budaya Sunda dianggap sangat luar biasa sehingga melampaui batas sejarah dan memasuki ranah mitologi. Oleh masyarakat, Sri Baduga dipandang bukan sekadar manusia biasa, tetapi sebagai tokoh agung yang memiliki kekuatan spiritual dan kebijaksanaan tinggi. Dengan demikian, identitas Sri Baduga sebagai Prabu Siliwangi semakin kuat, menjadikannya jembatan antara sejarah faktual dan warisan legenda. Pakuan Pajajaran, yang kini dipercaya berada di wilayah Bogor, menjadi pusat pemerintahan kerajaan Sunda pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja. Kota ini dibangun dengan perencanaan yang matang, memiliki sistem jalan, pemukiman, dan irigasi yang rapi. Dalam naskah Bujangga Manik, digambarkan bagaimana Pakuan menjadi kota besar yang ramai, tertib, dan makmur. Kehadiran istana megah, alun-alun, dan hutan lindung di sekitarnya menunjukkan bahwa kota ini tak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga simbol kebesaran dan keseimbangan antara manusia dan alam. Kemajuan yang ditunjukkan oleh Pakuan Pajajaran turut mengukuhkan kebesaran sang raja, yang oleh masyarakat kemudian dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Kota ini menjadi semacam lambang kejayaan budaya dan kekuasaan Sunda. Dalam banyak legenda, Pakuan sering disebut sebagai tempat yang penuh aura mistis dan dihuni oleh makhluk gaib penjaga kerajaan. Hal ini menambah lapisan mitologis terhadap sejarahnya, membuat Pakuan bukan sekadar kota kuno, tetapi juga pusat spiritual dan kebanggaan kolektif masyarakat Sunda yang menjunjung tinggi nilai-nilai kehormatan, tata krama, dan kesejahteraan rakyat. Prabu Siliwangi, dalam berbagai sumber lisan dan tertulis, digambarkan sebagai raja yang menjunjung tinggi keadilan dan kepentingan rakyat. Ia dikenal sebagai pemimpin yang mampu menjaga stabilitas kerajaan dengan mengutamakan musyawarah dan pendekatan moral dalam menyelesaikan konflik. Dalam tradisi tutur Sunda, sering diceritakan bahwa ia tidak segan turun langsung ke desa-desa untuk melihat kondisi rakyatnya, menampung keluhan mereka, dan memberi keputusan yang adil. Sifat welas asihnya kepada rakyat jelata menjadi ciri utama mengapa ia dicintai dan dihormati sepanjang masa. Kebijaksanaan Prabu Siliwangi tidak hanya terlihat dalam urusan pemerintahan, tetapi juga dalam bagaimana ia menanamkan nilai-nilai kehidupan kepada rakyatnya. Ia mengedepankan silih asah, silih asih, silih asuh, tiga prinsip utama yang membentuk rukunan sosial di Tatar Sunda. Ketika menghadapi ancaman dari luar, ia lebih memilih pendekatan damai daripada konfrontasi langsung, menunjukkan kebesaran jiwa yang langka dalam kepemimpinan masa itu. Kemampuan Prabu Siliwangi menyatukan berbagai elemen masyarakat dalam harmoni menjadi alasan kuat mengapa ia diangkat sebagai tokoh legenda yang ideal dan abadi dalam ingatan kolektif masyarakat Sunda. Dalam kepercayaan tradisional Sunda, Prabu Siliwangi diyakini memiliki ikatan spiritual yang kuat dengan alam semesta dan makhluk-makhluk gaib penjaga bumi. Ia sering digambarkan sebagai raja yang mampu berbicara dengan hewan, menghormati hutan sebagai tempat sakral,
dan menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungan. Salah satu simbol paling terkenal yang melekat padanya adalah macan putih, binatang keramat yang dipercaya sebagai penjaga dan penjelmaan sang raja. Hubungan ini menegaskan posisinya bukan hanya sebagai pemimpin duniawi, tetapi juga tokoh spiritual yang menjaga keharmonisan kosmis. Legenda tentang Prabu Siliwangi yang dikelilingi oleh pasukan gaib, mampu menghilang dalam kabut, atau memiliki kekuatan batin luar biasa, muncul dari pemahaman masyarakat Sunda akan konsep Raja Adil Pariksa Utama, pemimpin suci yang menyatu dengan alam dan roh leluhur. Dalam banyak kisah rakyat, ia tidak hanya memerintah kerajaan, tetapi juga menjaga gunung, sungai, dan hutan dari kerusakan spiritual. Citra ini kemudian terus diwariskan melalui tradisi lisan, membuat sosoknya menjadi legenda yang tak hanya hidup di masa lalu, tetapi juga dianggap masih ada di alam halus, menjaga tatanan kehidupan Sunda hingga hari ini. Salah satu narasi kuat yang berkembang dalam tradisi masyarakat Sunda adalah kisah penolakan Prabu Siliwangi terhadap penyebaran agama Islam di wilayah kekuasaannya. Dalam versi populer, diceritakan bahwa Prabu Siliwangi lebih memilih menghilang secara spiritual, moksa, daripada tunduk atau memeluk agama yang dibawa oleh para wali. Meskipun peristiwa ini tidak tercatat secara eksplisit dalam sumber sejarah tertulis resmi, kisah ini berkembang luas sebagai bentuk perlawanan simbolik terhadap perubahan budaya dan spiritual yang dibawa oleh Islamisasi Jawa Barat pada abad ke-16. Cerita ini merefleksikan dinamika transisi budaya di Nusantara, di mana tokoh besar dari era Hindu-Buddha, seperti Prabu Siliwangi, menjadi simbol dari era lama yang agung. Ketika Islam mulai masuk melalui dakwah Wali Songo dan Kesultanan Cirebon serta Banten, pergeseran kepercayaan tidak selalu berjalan damai dan mulus. Dalam konteks itu, Prabu Siliwangi dijadikan lambang keteguhan menjaga adat dan agama leluhur. Ia tidak digambarkan sebagai musuh Islam, melainkan sebagai tokoh yang memilih jalan berbeda secara spiritual, sebuah penafsiran budaya yang membingkai transisi zaman dalam wujud mitologis yang penuh hormat dan sakral. Salah satu elemen paling kuat dalam legenda Prabu Siliwangi adalah kisah bahwa ia tidak pernah mengalami kematian secara fisik, melainkan mencapai moksa, sebuah konsep spiritual dalam ajaran Hindu dan kepercayaan lokal, di mana seseorang lenyap dari dunia fana dan bersatu dengan alam semesta. Dalam tradisi Sunda, moksa Prabu Siliwangi sering digambarkan sebagai peristiwa penuh keajaiban, diiringi kabut tebal, keheningan mendalam, dan kehadiran macan putih sebagai simbol pengawalnya. Hal ini memperkuat persepsi bahwa Prabu Siliwangi bukan manusia biasa, melainkan tokoh suci yang menempuh jalan para bijak dan rishi. Kisah moksa ini berperan besar dalam mengangkat sosoknya ke tingkat legenda yang abadi. Dengan tidak adanya makam resmi, masyarakat meyakini bahwa ia masih ada di alam lain dan dapat hadir dalam wujud gaib untuk melindungi atau memberi petunjuk kepada mereka yang tulus. Banyak tempat di Jawa Barat, seperti Gunung Salak, Gunung Ciremai, dan Hutan Sancang, dianggap sebagai lokasi di mana Prabu Siliwangi moksa atau sering menampakkan diri. Ketidakhadiran jasad fisiknya menjadikan cerita tentangnya abadi, tidak terbatas oleh waktu, dan terus hidup dalam keyakinan spiritual masyarakat Sunda. Legenda Prabu Siliwangi tidak hanya hidup sebagai cerita tentang raja besar, tetapi juga menjadi simbol perlawanan budaya Sunda terhadap gelombang asimilasi dari luar, khususnya pada masa Islamisasi dan kolonialisme. Dalam narasi-narasi lisan, sosok Prabu Siliwangi sering digambarkan sebagai penjaga tradisi Sunda yang enggan tunduk pada perubahan mendadak, terutama yang dianggap mengikis warisan leluhur. Ia bukan hanya mempertahankan kekuasaan politik, tetapi juga nilai-nilai budaya seperti kesenian, sistem kepercayaan, bahasa, dan etika lokal. Hal ini membuatnya dihormati sebagai pelindung identitas kolektif masyarakat Sunda. Kisah Prabu Siliwangi sering digunakan sebagai alat untuk membangkitkan kembali semangat lokalitas di tengah arus modernisasi dan globalisasi. Di berbagai komunitas adat, ia menjadi tokoh simbolik yang menyatukan narasi tentang kejayaan masa lalu, kemurnian budaya, dan hak atas tanah leluhur. Dalam konteks ini, legenda Prabu Siliwangi tidak hanya berfungsi sebagai cerita masa silam, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya yang terus dirawat dan dikukuhkan, terutama di kalangan masyarakat Sunda yang merasa terpinggirkan oleh dominasi budaya nasional atau global. Keberadaan Prabu Siliwangi dalam berbagai karya sastra Sunda klasik menjadi fondasi penting dalam pembentukan citranya sebagai tokoh legendaris. Naskah-naskah seperti Carita Parahyangan, Bujangga Manik, dan Wawacan Siliwangi tidak hanya mencatat peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan pemerintahannya, tetapi juga membangun narasi yang memadukan sejarah, moralitas, dan spiritualitas.
Dalam karya-karya tersebut, Prabu Siliwangi digambarkan sebagai raja bijak yang dekat dengan rakyat, mampu mengendalikan alam, dan memiliki hubungan erat dengan kekuatan gaib. Kesan magis ini memperkuat persepsi bahwa ia lebih dari sekadar manusia biasa. Sastra ini menjadi sarana transmisi nilai dan imajinasi kolektif masyarakat Sunda dari generasi ke generasi. Tokoh Prabu Siliwangi tidak hanya hidup di dalam teks, tetapi juga dalam tutur, pantun, tembang, dan seni pertunjukan rakyat. Cerita tentangnya membentuk rangka pemahaman tentang kepemimpinan ideal, hubungan antara manusia dan alam, serta pentingnya menjaga warisan leluhur. Dengan hadirnya Prabu Siliwangi dalam berbagai bentuk karya sastra yang syarat makna, ia tidak hanya dikenang sebagai raja masa lalu, tetapi juga sebagai sosok simbolis yang menanamkan nilai-nilai budaya dan identitas masyarakat Sunda hingga kini. Tradisi lisan memainkan peran sentral dalam melanggengkan sosok Prabu Siliwangi sebagai legenda yang hidup di hati masyarakat Sunda. Melalui dongeng-dongeng yang diceritakan oleh orang tua kepada anak-anak, dalam pertunjukan wayang golek, sandiwara rakyat, hingga pagelaran pantun dan seni bela diri pencaksilat, nama Prabu Siliwangi terus hadir dan membentuk persepsi kolektif tentang kebesaran masa lalu. Cerita-cerita ini seringkali disampaikan dengan gaya dramatik, penuh nilai-nilai moral, serta ditambahkan unsur magis seperti kemampuan menghilang, berkomunikasi dengan hewan, dan kekuatan luar biasa. Uniknya, meskipun kisah-kisah ini berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, semuanya memuat pesan yang serupa. Prabu Siliwangi adalah Raja Agung yang bijaksana, sakti, dan mencintai tanah Sunda. Tradisi lisan memungkinkan masyarakat membangun dan mempertahankan mitos dengan fleksibilitas yang tinggi, menyesuaikan cerita dengan konteks zaman dan kondisi sosial. Inilah yang membuat legenda Prabu Siliwangi tidak statis, melainkan selalu berkembang, terus relevan, dan menjadi bagian penting dari identitas budaya Sunda yang diwariskan tanpa putus dari generasi ke generasi. Prabu Siliwangi dikenal sebagai tokoh yang berhasil menyatukan dua kerajaan besar di Tatar Sunda, Kerajaan Galuh yang berpusat di wilayah timur, sekitar Ciamis, dan Kerajaan Sunda yang berpusat di barat, sekitar Bogor dan Banten. Penyatuan ini bukan sekadar manuver politik, tetapi juga proses konsolidasi budaya, ekonomi, dan pertahanan, yang menandai berdirinya sebuah kekuasaan yang kuat dan stabil. Melalui strategi diplomasi dan perkawinan politik, Prabu Siliwangi berhasil meredam konflik internal dan menggalang kekuatan dari berbagai wilayah, membentuk suatu kerajaan yang dihormati di Nusantara pada masanya. Keberhasilan menyatukan Galuh dan Sunda menjadikan Prabu Siliwangi bukan hanya sebagai raja besar, tetapi sebagai tokoh transformasional dalam sejarah Jawa Barat. Persatuan dua kerajaan tersebut menciptakan dasar bagi berdirinya Pakuan Pajajaran, yang kemudian menjadi pusat pemerintahan kerajaan Sunda selama lebih dari 1 abad. Dalam narasi budaya, penyatuan ini dianggap sebagai tonggak emas kejayaan Sunda, dan Prabu Siliwangi dipandang sebagai figur pemersatu yang mengangkat harkat tanah leluhur. Hal ini memperkuat posisinya sebagai legenda, karena hanya sedikit tokoh yang mampu menyatukan kekuatan besar dalam satu kendali yang harmonis. Salah satu simbol paling kuat dan melekat dalam legenda Prabu Siliwangi adalah macan putih. Dalam banyak cerita rakyat, Prabu Siliwangi dipercaya memiliki kemampuan berubah wujud atau menjelma menjadi seekor macan putih sakti. Macan putih ini dianggap sebagai perwujudan kekuatan, kewibawaan, dan pelindung Tatar Sunda. Ia sering muncul dalam mimpi orang-orang tertentu, dalam ritual adat, atau di tempat-tempat keramat seperti hutan, gunung, dan situs-situs peninggalan kerajaan, seolah menjadi penanda kehadiran spiritual sang raja yang masih menjaga tanah leluhurnya. Simbol macan putih tidak hanya memperkuat unsur mistik Prabu Siliwangi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kepemimpinan dalam budaya Sunda, tegas namun penyayang, kuat namun melindungi. Di kalangan masyarakat adat dan pelaku spiritual, macan putih dianggap sebagai leluhur penjaga yang dapat memberikan perlindungan atau peringatan kepada orang-orang yang hidup tidak selaras dengan nilai-nilai tradisi. Kehadiran mitos ini membuat Prabu Siliwangi tidak hanya diingat sebagai manusia yang pernah hidup, tetapi sebagai entitas spiritual yang abadi, menyatu dengan alam, dan tetap aktif menjaga harmoni di wilayah yang pernah ia pimpin. Meskipun tidak ditemukan makam resmi Prabu Siliwangi, berbagai situs bersejarah di wilayah Jawa Barat diyakini sebagai tempat-tempat yang memiliki hubungan erat dengan sang raja. Salah satu yang paling terkenal adalah prasasti batu tulis di Bogor, yang secara eksplisit menyebut nama Sri Baduga Maharaja, tokoh yang secara historis diidentifikasi sebagai Prabu Siliwangi. Prasasti ini menjadi bukti fisik kuat atas keberadaan tokoh tersebut dalam catatan sejarah kerajaan Sunda. Selain itu, banyak tempat seperti Hutan Sancang, Gunung Salak,
dan Gunung Ciremai dianggap sebagai lokasi suci yang berkaitan dengan perjalanan spiritual Prabu Siliwangi atau tempat ia moksa. Situs-situs ini bukan hanya dijadikan objek sejarah, tetapi juga tempat ziarah dan perenungan bagi masyarakat yang percaya akan kekuatan spiritual sang raja. Banyak peziarah yang datang dengan harapan mendapatkan berkah, kekuatan batin, atau petunjuk dalam hidup. Fenomena ini menunjukkan bahwa jejak Prabu Siliwangi telah menembus batas sejarah fisik dan menjadi bagian dari kesadaran spiritual masyarakat Sunda. Ia hadir tidak hanya dalam ingatan kolektif, tetapi juga dalam ruang-ruang sakral yang hidup hingga kini, menjadikannya figur legendaris yang tetap relevan dalam kehidupan keagamaan, budaya, dan sosial. Prabu Siliwangi bukan hanya dikenang sebagai pemimpin besar dalam sejarah Sunda, tetapi juga sebagai simbol kearifan lokal yang masih dijunjung tinggi hingga sekarang. Nilai-nilai yang diasosiasikan dengannya seperti silih asah, saling mencerdaskan, silih asih, saling menyayangi, dan silih asuh, saling membimbing, menjadi fondasi etika sosial masyarakat Sunda. Nilai-nilai ini diwariskan turun-temurun dalam kehidupan sehari-hari, pengasuhan anak, hingga interaksi komunitas, menciptakan masyarakat yang menjunjung tinggi harmoni dan gotong royong. Kebijaksanaan Prabu Siliwangi juga tercermin dalam cara pandangnya terhadap alam dan lingkungan. Ia dipercaya melestarikan hutan, menjaga keseimbangan ekosistem, serta melarang penebangan liar di kawasan keramat. Pandangan ekologis ini kini menjadi inspirasi bagi gerakan pelestarian alam di berbagai daerah di Jawa Barat. Dengan demikian, Prabu Siliwangi bukan hanya tokoh legenda, tetapi juga model pemimpin ideal yang nilai-nilainya terus hidup, relevan, dan diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan modern, baik dalam pendidikan, adat, maupun pelestarian budaya dan alam. Prabu Siliwangi telah menjadi lambang keteguhan masyarakat Sunda dalam mempertahankan jati dirinya di tengah arus perubahan zaman. Dalam berbagai narasi, ia digambarkan sebagai pemimpin yang teguh memegang prinsip leluhur dan tidak mudah terpengaruh oleh kekuatan luar, baik dalam bentuk kekuasaan politik maupun arus budaya baru. Keteguhan ini diterjemahkan masyarakat Sunda sebagai semangat adean, pendirian yang kuat, yakni tetap menjaga nilai-nilai lokal tanpa harus menolak modernitas secara membuta. Sosok Prabu Siliwangi mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya dari senjata atau kekuasaan, tetapi dari kesetiaan pada akar budaya sendiri. Legenda Prabu Siliwangi kerap dimaknai sebagai pengingat bahwa budaya Sunda memiliki fondasi yang kuat dan layak untuk terus diperjuangkan keberadaannya. Di tengah arus globalisasi dan homogenisasi budaya, banyak komunitas Sunda yang menjadikan figur Prabu Siliwangi sebagai inspirasi dalam memperjuangkan bahasa, seni, adat istiadat, hingga hak atas tanah adat. Ia menjadi figur pemersatu di saat identitas budaya lokal terancam oleh modernisasi tanpa arah. Dengan demikian, Prabu Siliwangi bukan hanya legenda dari masa silam, tetapi juga roh semangat perjuangan budaya Sunda yang tak kunjung padam. Minimnya sumber tertulis yang lengkap dan objektif tentang kehidupan Prabu Siliwangi telah membuka ruang bagi lahirnya berbagai tafsir, cerita rakyat, hingga legenda yang kadang sulit dipisahkan antara fakta dan mitos. Hal ini wajar terjadi dalam budaya yang kuat dengan tradisi lisan seperti masyarakat Sunda. Banyak narasi yang berkembang lebih berdasarkan ingatan kolektif, kisah turun-temurun, dan keyakinan spiritual daripada bukti arkeologis atau catatan tertulis resmi. Kekosongan data historis justru menjadi ruang berkembangnya kisah-kisah spektakuler tentang kesaktian, keadilan, dan kebijaksanaan sang raja. Fenomena ini memperkuat status Prabu Siliwangi sebagai tokoh legenda. Semakin kabur bukti fisiknya, semakin kuat pula aura mistis dan spiritual yang melingkupinya. Misalnya, karena tidak ada makamnya, banyak orang meyakini ia tidak mati, melainkan moksa atau masih ada dalam bentuk gaib. Bahkan ada yang meyakini Prabu Siliwangi akan kembali ketika Tatar Sunda membutuhkan pemimpin agung. Ketidaktepatan dan kekaburan sejarah justru berperan besar dalam menumbuhkan imajinasi kolektif, menjadikan Prabu Siliwangi tokoh lintas zaman yang tidak terikat pada kerangka sejarah akademik semata, tetapi hidup di alam budaya dan spiritual masyarakat. Masa penjajahan Belanda dan Jepang membawa tekanan besar terhadap budaya lokal di Nusantara, termasuk di Tatar Sunda. Dalam situasi tersebut, legenda-legenda seperti Prabu Siliwangi justru mengalami penguatan sebagai simbol perlawanan kultural. Masyarakat Sunda menjadikan tokoh ini sebagai representasi kejayaan masa lalu yang telah dirampas oleh kekuatan kolonial. Ia menjadi lambang harga diri, identitas, dan perlawanan spiritual terhadap dominasi asing yang tidak hanya menindas secara fisik, tetapi juga mencoba mengikis nilai-nilai adat dan warisan leluhur. Dalam konteks ini,
Legenda Prabu Siliwangi dimaknai sebagai bentuk resistensi diam terhadap penjajahan. Cerita-cerita tentang kemuliaan dan kesaktian sang raja sering disisipkan dalam pertunjukan rakyat, tembang, dan ritual adat yang tetap hidup meski diawasi oleh pemerintah kolonial. Bahkan pada masa pergerakan nasional, semangat kepahlawanan Prabu Siliwangi turut menginspirasi perjuangan untuk mempertahankan identitas bangsa dan kebudayaan lokal. Dengan demikian, Prabu Siliwangi tidak hanya dikenang sebagai Raja Sunda, tetapi juga sebagai simbol kekuatan batin masyarakat yang tidak pernah sepenuhnya tunduk pada kekuasaan luar. Nama Prabu Siliwangi telah banyak diabadikan dalam berbagai institusi pendidikan, kebudayaan, dan infrastruktur di Jawa Barat dan wilayah sekitarnya. Sekolah, universitas, jalan, bahkan satuan militer, seperti Divisi Siliwangi dalam TNI, menggunakan namanya sebagai simbol keberanian, kebangsaan, dan keteguhan karakter. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang diasosiasikan dengan Prabu Siliwangi dianggap relevan dan layak dijadikan panutan dalam membangun generasi muda. Sosoknya tidak hanya dibingkai sebagai tokoh masa lalu, tetapi juga diangkat ke dalam ruang pendidikan formal sebagai representasi dari integritas, kepemimpinan, dan cinta tanah air. Selain itu, di ranah kebudayaan, Prabu Siliwangi menjadi tema sentral dalam berbagai pertunjukan seni seperti wayang golek, longser, kuda renggong, dan tarian tradisional Sunda. Pameran budaya, seminar sejarah, dan festival lokal pun kerap mengangkat namanya sebagai daya tarik utama. Kehadiran figur Prabu Siliwangi dalam aktivitas budaya ini memperkuat kesadaran kolektif akan pentingnya mengenali dan melestarikan warisan leluhur. Dengan begitu, sang raja tidak sekadar menjadi bagian dari masa lampau, tetapi terus hidup melalui pendidikan, seni, dan aktivitas masyarakat sehari-hari yang mengedepankan nilai-nilai luhur yang ia wariskan. Dalam era modern, legenda Prabu Siliwangi tidak hanya hidup di ruang-ruang tradisional, tetapi juga merambah ke media populer seperti film, sinetron, animasi, hingga komik dan konten digital. Beberapa serial televisi lokal pernah mengangkat kisahnya dengan gaya dramatik yang memadukan unsur sejarah dan supranatural, menjadikan Prabu Siliwangi tokoh ikonik yang menjembatani masa lalu dengan era modern. Kehadirannya dalam media hiburan ini membuat tokoh Siliwangi lebih mudah diakses oleh generasi muda yang sebelumnya tidak akrab dengan warisan budaya Sunda, sekaligus membangkitkan kembali rasa ingin tahu terhadap sejarah lokal. Di platform digital seperti YouTube, TikTok, dan Instagram, kisah-kisah Prabu Siliwangi banyak dijadikan konten dalam bentuk narasi sejarah, kisah mistis, hingga cerita motivasional. Gambar macan putih dan kutipan bijak yang dikaitkan dengan sang raja kerap dijadikan simbol kekuatan batin dan keteguhan hati. Media modern telah menjadi medium baru yang memperluas jangkauan legenda ini, membuktikan bahwa Prabu Siliwangi bukan hanya milik masa silam, melainkan juga bagian dari narasi kontemporer yang terus berkembang. Transformasi ini menunjukkan betapa fleksibelnya mitos tersebut untuk tetap relevan di berbagai zaman dan lapisan masyarakat. Prabu Siliwangi merupakan contoh nyata bagaimana sejarah dan mitos dapat berpadu membentuk sosok legendaris yang tidak hanya dikenang, tetapi juga dijadikan pijakan identitas budaya. Dari catatan sejarah seperti prasasti batu tulis hingga kisah mistis tentang macan putih dan moksa, Prabu Siliwangi mencerminkan kekayaan narasi yang melampaui batas waktu. Ia tidak sekadar tokoh kerajaan yang hidup di abad ke-15, tetapi menjelma menjadi simbol keteguhan, spiritualitas, dan kebesaran budaya Sunda. Kehadirannya menciptakan ruang kolektif di mana masyarakat Sunda dapat melihat refleksi nilai-nilai luhur mereka sendiri. Justru karena keberadaannya tidak bisa dibatasi oleh kronologi sejarah semata, Prabu Siliwangi menjadi tokoh yang selalu relevan di berbagai era. Dalam setiap periode, baik masa kerajaan, kolonial, maupun era kemerdekaan, namanya terus muncul dengan makna yang disesuaikan oleh masyarakat. Itulah kekuatan legenda. Ia hidup dalam ingatan, adat, keyakinan, hingga media digital. Prabu Siliwangi bukan hanya tokoh masa lalu, tetapi roh zaman yang terus hidup sebagai lambang kebanggaan dan kekuatan spiritual Tatar Sunda, menjadikannya simbol abadi yang menyatukan sejarah, budaya, dan jiwa masyarakatnya.